Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawanku, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa seperti biasanya. Berdoa, mulai. Ya, selanjutnya untuk absen terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Kelas sudah bersihkan tadi? Sudah. Nah, ya. Bagaimana untuk hari ini? Siap untuk belajar? Siap. Gimana keadaan badannya? Sehat. Coba biar lebih semangat lagi. Coba dulu. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. Luar biasa berprestasi. Ya, semangat ya, tetap sehat dan tetap semangat. Untuk materi pada hari ini masih lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu tentang media promosi pemasaran. Media promosi pemasaran kemarin sudah dijelaskan ya, apa maksudnya promosi dan apa tujuannya ya. Coba masih ingat apa maksud dari promosi? Masih Ya. alat yang digunakan untuk memperkenalkan suatu bisnis. Ya, alat yang digunakan untuk memperkenalkan suatu bisnis ataupun mempromosikan, memberitahu untuk orang bahwa ini loh produk, ada produk baru ataupun produk apa yang ada, kasih tahukan ke konsumen ataupun ke calon pembeli. Terus tujuannya ada yang tahu? Ada Ya. untuk membujuk dan mempengaruhi calon pembeli supaya cepat membeli produk yang ditawarkan. Ya, membujuk ataupun merayu si konsumen ataupun calon pembeli untuk membeli produk yang kita tawarkan. Masih ingat ya semuanya berarti ya? Masih. Ya. Terus untuk pertemuan kali ini yaitu membuat media promosi online. Nah, dan kelebihan ataupun kekurangan di media promosi online. Nah, uraian yang akan dibahas dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kelebihan dan kekurangan media promosi, yang kedua cara membuat promosi, ya. Ya, kelebihan media promosi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran merek. Media promosi mampu meningkatkan kesadaran
pembelajaran hari ini. Selanjutnya Ibu mau menampilkan video tentang media promosi ataupun cara pembuatan media promosi. Cara membuat iklan yang baik dan bisa memajukan usaha. Oke, berbicara tentang direct marketing dalam kegiatan pemasaran itu dia memiliki tujuan untuk memperoleh respon secara langsung. Selain untuk memperoleh respon, juga digunakan untuk membangun brand image, terus menjaga kepuasan konsumen dan memberikan informasi dan edukasi kepada konsumen untuk melakukan tindakan ke depannya yang dikehendaki oleh pemasar. Direct marketing memberikan manfaat selain kepada penjual juga kepada konsumen. Nah, sekarang kita lihat manfaat direct marketing bagi penjual. Yang pertama, memungkinkan pengujian media pemasaran dan pesan alternatif untuk menemukan metode yang paling efektif dan hemat. Yang kedua, dapat membuat penawaran dan strategi yang sulit ditiru oleh pesaing. Yang ketiga, memudahkan dalam mengukur tanggapan atau tanggapan atas promosi dan mengetahui jenis promosi yang paling efektif. Yang keempat, pemasaran langsung bisa diatur agar menjangkau calon pembeli yang pada saat yang tepat. Yang kelima, dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan sesuai dengan kebutuhan pasar tertentu. Inilah manfaat marketing bagi para penjual. Tanpa terasa kita sampai pada pada materi yang terakhir pertemuan kita pada sesi ini, yaitu media promosi. Apa sih itu media promosi? Media promosi adalah alat untuk mengkomunikasikan suatu produk perusahaan ataupun yang lain untuk dapat lebih dikenal masyarakat lebih luas. Jadi secara umum media promosi itu dapat dikelompokkan. Yang pertama ada media cetak, ada media elektronik, ada media luar ruangan, dan ada media lini bawah. Nah, ini akan kita lihat satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu media cetak. Media cetak adalah media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, baik dalam tata warna maupun hitam putih. Nah, ciri-ciri dari media cetak ini adalah yang pertama praktis, artinya mudah dibaca kapanpun dan dimanapun. Yang kedua bersifat massal. Karena apa? Karena diproduksi untuk permintaan banyak. Yang ketiga dapat ditemukan sampai daerah pelosok. Yang keempat bisa disimpan sebagai arsip atau koleksi. Nah, media promosi yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan bila ada jasa transmisi siaran. Jenis-jenis media elektronik ini biasanya televisi dan radio. Terus ada juga media luar ruangan. Media luar ruangan ini merupakan media iklan yang dipasang di tempat-tempat terbuka seperti di pinggir jalan, terus di pusat-pusat keramaian seperti di mall. Nah, itu jenis-jenisnya biasanya seperti billboard, baliho, poster, spanduk, umbul-umbul, dan sekarang itu ada seperti balon raksasa yang ada iklan di dalamnya. Nah, media promosi luar ruangan ini ditempatkan di tempat-tempat umum dan strategis. Yang keempat, ada namanya media lini bawah. Nah, media lini bawah ini merupakan media-media minor yang digunakan untuk mengiklankan produk. Nah, jenis media ini terdiri atas misalnya seperti pameran, direct mail, point of purchase, merchandising, dan kalender. Nah, selain media promosi yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga media promosi online yang saat ini lagi gencar-gencarnya dipergunakan oleh masyarakat. Pembelajaran tentang media
Nah, dari pembelajaran tadi, dari materi yang disampaikan tadi, ada yang mau dipertanyakan ataupun sudah jelas? Oh ya, karena Apakah dalam promosi online itu akan lebih hemat? oh ya, dalam promosi online itu akan lebih hemat. Karena apa? Karena biaya pembuatan promosi online itu lebih sedikit, dia menggunakan internet. Cuma yang kendalanya itu biasanya sinyal. Nah, dibandingkan dengan yang konvensional seperti brosur, iklan di TV, di radio, itu ya. Jadi biaya promosi akan lebih hemat dengan menggunakan media internet. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa saja yang termasuk biaya promosi? Biaya promosi. Biaya promosi ada yang tahu? Belum ya? Biaya promosi itu ada biaya periklanan, ada biaya pameran produk, ada biaya pengenalan produk, dan ada biaya sponsorship. Itu kaitan dengan biaya-biaya promosi. Bisa dipahami? Bisa. Dan selanjutnya Ibu akan memberi tugas kelompok, dan kelompoknya seperti yang sudah Ibu bentuk kemarin. Nah, nanti di dalam tugas ini Ibu kasih LKPD ya, di situ sudah ada petunjuknya. Silakan Anda persiapkan dan silakan Anda membuat promosi menggunakan media. Jadi Anda menggunakan handphone ya, silakan Anda buat. Tapi kalau sudah selesai, kirimkan di aplikasi WhatsApp Ibu dan dipresentasikan ke depan. Ya, paham? Paham. Ya, selanjutnya silakan itu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, sebelum kami memulai promosi produk ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Untuk saya sendiri yaitu Dimas Saputra sebagai moderator, dan di sebelah kiri saya ada Hesti Lestina sebagai penjelasan produk, dan di sebelahnya ada Alia Ramadhani dan juga Rifka Ditangis Mama yaitu sebagai sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah akan kita mulai untuk menjelaskan produk yang akan dijelaskan oleh saudari Hesti Lestina. Dipersilakan. Ini saya akan mempromosikan kembang makanan lontong pecel Mbak Isor. Baiklah, itulah tadi promosi produk kami, dan untuk teman-teman jika ingin bertanya mengenai produk ini ataupun masih kurang jelas bisa ditanyakan, yang nanti akan dijawab langsung oleh anggota kami, saudari Alia. Saya mau tanya, untuk via ordernya itu bisa aja ya? Untuk via ordernya itu bisa langsung aja lewat via WhatsApp. Untuk saat ini kita masih menyediakan untuk via WhatsApp saja, atau bisa langsung lebih mudahnya datang langsung ke tempatnya. Yang lain jika ingin bertanya? Sudah jelas? Walaupun sudah jelas, mungkin hanya itu promosi produk dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempromosikan tentang produk kami, yaitu mie ayam dan bakso Meja. Meja sendiri
orang lain jadi tahu apa yang kita tawarkan atau yang kita jual, karena di